Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang kekasih. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan, karena atas kemurahannya, kebaikannya dalam kehidupan kita, kita boleh ada sampai saat ini. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada saat ini. Kita mau mengucap syukur, kita mau menaikkan pujian dan sembah kita kepada Tuhan. Haleluya. Sebab sungguh besar kasih Tuhan, tak terbatas setianya di dalam kehidupan kita. Kita mau sembah, kita mau tinggikan Dia. Ini kami Tuhan, sebagaimana kami ada di hadirat-Mu. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Ya Tuhan, besar setiamu, besar anugerah-Mu melimpah bagi kami Tuhan, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Besar anugerah-Mu Tuhan. Kami mau terus memuji Engkau, memuliakan Engkau. Haleluya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, sama-sama kita katakan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena
anugerah-Mu Tuhan. Kami sangat mengucap syukur. Terima kasih Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami umat-Mu siap untuk masuk dalam ibadah kami. Kami percaya bahwa dalam ibadah pada pagi hari ini ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami akan merasakan lawatan Tuhan, ada pemulihan terjadi, ada kesembuhan terjadi, ada mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur dan kami mau terus bersorak bagi Tuhan. Engkau memberkati ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan membuka ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya, jemaat Tuhan. Kita akan terus bersorak bagi Tuhan. Untuk itu saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Semuanya berdiri, kita akan bersama-sama serukan nama Tuhan. Haleluya. Sebab Dia Tuhan Maha Besar. Dia tak akan terkalahkan, Dia tak akan tergoyahkan. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Tuhan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Bagi Tuhan kita. Yesus nama di atas segala nama. Jemaat Tuhan, silahkan duduk kembali. Kita akan masuk dalam penyembahan kita pada saat ini. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita lebih lagi kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang besar. Dia layak untuk disembah. Dia layak untuk dimuliakan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain selain Dia. Allah yang kita percaya, Allah yang akan terus kita sembah, Allah yang akan terus kita muliakan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, sungguh ajaib karya-Mu dalam kehidupan kami. Sadang ajaib
melalui kebenaran firman-Nya. Haleluya. Setiamu ya Tuhan, kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu
ini bukan sekedar kata kalimat, tapi ini adalah isi hati Tuhan yang akan Tuhan sampaikan bagi setiap kami. Tidak terlepas siapapun Bapa, kami yang ada di ruangan ini, bahkan setiap umat Tuhan yang saat ini sedang menyaksikan Tuhan, sedang mengikuti ibadah bersama dengan kami, di tempat dimanapun berada, di kota manapun Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan akan mempersatukan kami di hadirat-Mu Tuhan. Bapa, kami siap untuk firman-Mu. Beritahu kepada kami apa yang menjadi isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan, sampaikan semua isi hati-Mu bagi kami. Aku adalah hamba-Mu yang terbatas Tuhan. Aku hanya menyampaikan apa yang Tuhan mau hamba sampaikan. Dan biarlah firman ini Tuhan dengan kuasa-Nya akan memampukan kami untuk kami dapat hidup melakukan firman-Mu dan menyukakan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Shalom. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali pagi hari ini kita bisa bersama-sama lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Saya tahu ini adalah waktu yang istimewa buat kita, karena setelah seminggu kita bekerja, kita letih dengan segala pekerjaan kita. Inilah saatnya kita untuk berhenti dan kita masuk ke hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan untuk sama-sama kita beribadah. Haleluya. Saya percaya jemaat Tuhan sudah siap dan kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya punya tips. Saya punya tips untuk kita semua, bagaimana kita menghindarkan diri dari apa yang disebut dengan kebosanan. Karena hal yang paling berbahaya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, adalah ketika kita sudah mulai merasa bosan dengan apa yang sehari-hari harus kita kerjakan. Apa contohnya? Contoh-contoh yang kecil, misalnya ibu-ibu memasak, harus mengurus rumah, mungkin ada yang berolahraga, bahkan pekerjaan kita di tempat usaha pun sebagai pengusaha, mungkin kita sebagai guru, atau kita anak-anak muda sebagai mahasiswa, atau apapun. Bahkan hamba Tuhan pun, saudara, bisa saja suatu hari merasa bosan. Kenapa kebosanan bisa terjadi? Saudara, rasa bosan dan jenuh terhadap sesuatu akan menguasai hati kita ketika kita melakukannya hanya sebagai sebuah rutinitas saja. Saya ulangi, rasa bosan dan jenuh terhadap sesuatu akan menguasai hati kita ketika kita melakukannya hanya sebagai rutinitas saja. Merasa bosan karena ketika pagi hari kita sudah dinantikan oleh banyak pekerjaan yang menanti kita, yang harus kita lakukan. Ibu-ibu ketika bangun pagi sudah memiliki daftar pekerjaan yang begitu banyak, harus mengurus rumah dan lain sebagainya. Bapak-bapak juga begitu, semua anak-anak. Dan suatu hari mungkin kita mulai mengatakan bahwa kita merasa bosan melakukannya. Saudara, melakukan sesuatu tanpa dorongan hati yang kuat akan membuat kita cepat merasa bosan. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, pertama-tama kita harus melakukannya dengan hati yang penuh rasa cinta. Cintailah apa yang akan kita kerjakan. Yang kedua, kita harus melakukannya dengan kesadaran bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang penting untuk kehidupan kita saat ini maupun untuk masa depan kita. Dan yang ketiga, ketika kita kerjakan semua dengan hati yang penuh rasa syukur. Nah, saudara percayalah, kalau kita semuanya bekerja dengan didasari 3 alasan ini, maka kita tidak akan pernah merasa bosan. Sebaliknya itu akan menjadi sebuah kerinduan yang membuat kita sangat excited untuk melakukannya. Kita ingin cepat-cepat bangun setiap hari untuk bisa melakukannya karena kita punya rasa cinta. Kita sadar bahwa itu penting dan kita melakukannya dengan hati yang penuh rasa syukur. Nah, saudara, kenapa saya membuka khotbah hari ini dengan katakanlah 3 tips sukses tersebut? Karena saya mau membawa kita pada satu hal yang juga sangat penting dalam hidup kita, yang juga harus kita lakukan dengan 3 alasan tadi. Dilakukan karena cinta, dilakukan karena kesadaran bahwa itu penting bagi kita, baik saat ini maupun untuk masa depan kita, untuk generasi kita.
Dan yang ketiga, dilakukan dengan rasa syukur. Nah, saudara, apa itu? Hal apa itu, saudara? Itu adalah hal beribadah. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama buka dari Mazmur 100. Mazmur 100 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya bacakan bagi kita semua. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara, salah satu tokoh dalam Alkitab yang dapat menjadi teladan baik dalam hal ibadah adalah Daud. Beribadah bagi Daud tidak lagi menjadi sesuatu yang harus dipaksakan, karena hati Daud telah dipenuhi dengan rasa cinta kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 69 ayat 9, di sana dikatakan, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Hati Daud telah dipenuhi dengan rasa cinta kepada rumah Tuhan. Rasa cinta yang besar yang tidak hanya menghangatkan hatinya, tetapi telah menghanguskan karena besarnya rasa cinta kepada rumah Tuhan. Kemudian di Mazmur 89 ayat 9 katakan, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa karena cintanya telah menimbulkan kerinduan yang sangat dalam untuk mau terus menikmati pertemuannya dengan Tuhan di dalam rumah Tuhan. Saudara, rasa cinta kepada Tuhan akan membuat kita selalu rindu untuk beribadah. Dan kerinduan inilah yang harus kita pelihara supaya tetap menyala dan berkobar-kobar di dalam hati kita. Saudara, firman Tuhan hari ini di ayat yang kedua katakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Waktu hati kita dipenuhi dengan rasa cinta kepada Tuhan, maka mudah bagi kita untuk beribadah dengan penuh sukacita. Benar? Beribadah tidak lagi menjadi satu paksaan, tetapi dengan sukacita kita akan dengan sendirinya datang mencari Tuhan. Kita bersukacita karena kita tahu bahwa ketika kita beribadah, maka kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang yang datang ke rumah Tuhan dan mencari kehadirannya akan menerima berkatnya. Amin. Berkat tidak hanya berbicara tentang berkat jasmani, Bapak Ibu Saudara, tapi berkat itu kita akan mengalami kedekatan dengan Tuhan ketika kita beribadah dan kita menyembah Dia. Kuasanya itu bekerja sehingga kita memperoleh kekuatan rohani yang dibaharui. Di dalam ibadah kita akan mendengarkan jawaban Tuhan untuk doa-doa kita. Saudara, mengapa setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menetapkan 1 hari sebagai hari perhentian? Supaya hari itu dapat kita gunakan untuk merenungkan kembali apa yang sudah kita lewati dalam seminggu di belakang kita bersama Tuhan. Apa yang sudah Tuhan buat, Tuhan bawa kita hari lepas hari. Kita kemudian mulai mengevaluasi itu. Adakah hal-hal yang harus kita perbaiki di sana? Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi lebih baik? Nah, saudara, dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, memang ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Keuntungan apa, saudara? Keuntungan karena kita di dalam ibadah itu kita bisa mengalami perubahan hidup oleh firman Tuhan yang disampaikan. Ada kekuatan, ada penghiburan sebagai persiapan bagi kita untuk kita bisa kembali melangkah memasuki minggu yang ada di depan kita. Banyak orang tidak dapat mengalami sukacita menyambut hari yang baru, menyambut minggu yang baru. Yang ada dalam kehidupannya sehari-hari hanya sumutan, ada pertengkaran, merasa lemah, cepat kecewa, dan lain sebagainya. Tidak ada damai sejahtera di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena manusia rohnya tidak pernah mengalami pembaharuan. Saudara, jangan meremehkan ibadah, apalagi sampai kita melupakannya. Merupakan kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kita semua masih kuat, sehingga kita masih bisa beribadah kepada Tuhan, kita bisa mendengarkan khotbah, kita bisa bernyanyi, memuji-muji Tuhan. Dan firman Tuhan katakan waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Saudara,
Saya punya tante saya itu umurnya 89 tahun. Tahun ini bulan Agustus kalau Tuhan kehendaki dia masih ada, dia berumur 90 tahun. Saudara, dia tidak lagi bisa berjalan. Dia hanya bisa berbaring dan sekali-kali dia didudukkan di kursi roda. Tetapi saudara, gairah dan kerinduannya untuk beribadah itu tetap ada, walaupun dia hanya bisa berbaring. Dia sangat bersuka cita ketika ada hamba-hamba Tuhan datang untuk mengunjungi dia dan melakukan ibadah. Sementara dia hanya bisa berbaring. Dia masih bisa bernyanyi, saudara. Lagu yang dia suka itu ya Tuhan tiap jam. Walaupun dalam usia yang begitu, dia masih bisa beribadah. Ada beberapa kali Pak Adi dan Ibu Dina juga mengunjungi beliau, dan dalam setiap perkunjungan, saudara, tante saya ini dia tidak mau kalau hanya sekedar hanya didoakan saja, datang terus didoakan. Dia tidak mau. Dia selalu bilang, Pak Pendeta baca satu ayat Kak, gitu. Dia suka sekali kalau ada ayat firman Tuhan dibacakan. Dia suka mendengarkan firman Tuhan. Saudara, makanya tadi saya katakan sebuah kasih karunia. Jika saat ini kita masih bisa kuat, kita bisa duduk dan beribadah, kita masih bisa berdiri, bahkan mungkin kita bisa melompat, mengangkat tangan dan menyembah Tuhan. Selagi masih ada waktu, saudara, mari beribadah kepada Tuhan. Pada hari Minggu, apa yang perlu saudara tinggalkan, tinggalkanlah. Khususkan hari itu untuk Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan dan sembahlah Dia di sana. Kita lihat sebentar di Mazmur 122 ayat yang pertama. Dikatakan, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara, Daud sangat suka beribadah. Ajakan untuk beribadah saja sudah membuat hatinya begitu bersuka cita. Dia katakan, aku bersuka cita. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita bersuka cita ketika ada ajakan beribadah? Respon kita terhadap ajakan beribadah itu sebenarnya menunjukkan bagaimana hati kita kepada Tuhan. Tuhan izinkan kita harus ibadah live streaming hari-hari ini, harus ibadah online hari-hari ini. Kenapa? Tuhan mau tahu bagaimana sesungguhnya hati kita terhadap Tuhan. Apakah kita tetap cinta kepada Tuhan? Apakah ada sukacita untuk beribadah kepada Dia? Seperti Raja Daud, saudara, ketika ada ajakan untuk beribadah, ajakan itu disambut dengan sukacita. Mungkin kalau kita bayangkan seperti kita saat ini atau anak-anak muda, ayo kita pergi beribadah. Ayo sementara ada pemuda, ayo sukacita. Saudara, itu menunjukkan betapa Daud dan betapa kita mencintai Tuhan ketika kita begitu bersuka cita untuk mau beribadah. Jemaat Yusi yang saya kasihi, bagaimana dengan kita? Bukankah setiap saat dalam grup WA jemaat, dalam grup WA pemuda, sekolah minggu, remaja, ajakan itu selalu ada? Mulai dari hari Sabtu, gembala dan ibu sudah mengingatkan kita, sudah men-share di WA siapa yang akan berkhotbah. Di situ dikatakan, mari jemaat siapkan hati, besok kita akan beribadah. Saudara, bagaimana sikap kita? Di hari Minggu kita perhatikan 5 menit sebelum ibadah dimulai, link ibadah sudah dimasukkan di grup WA jemaat. Saudara, itu adalah ajakan beribadah. Bahkan dalam bulan Juni ini ada doa sepakat dilakukan setiap malam dari Senin sampai Jumat jam 7 malam. Hari Sabtu itu jam 6 pagi. Link ibadah doa di-share di grup WA. Setiap hari, saudara, itu sebagai ajakan bagi kita untuk berdoa, ajakan bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan, ajakan bagi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bagaimana tanggapan dan respon kita terhadap ajakan tersebut? Kalau Daud begitu bersuka cita ketika ada ajakan untuk beribadah, bagaimana dengan kita? Saudara yang ada di rumah, saudara yang ada di tempat ini, saudara bisa menjawabnya. Kita menjawab di hadapan Tuhan. Tuhan menunggu jawaban kita. Tuhan menunggu respon kita. Dia mau melihat adakah hati yang bersuka cita dengan ajakan tersebut. Adakah hati yang penuh dengan cinta kepada Dia sehingga bersuka cita ketika ada ajakan tersebut. Ajakan untuk bertemu dengan aku, kata Tuhan, aku yang sangat mencintai umatku. Saudara, jangan mengabaikan ajakan beribadah. Kita mengabaikan ajakan beribadah, itu adalah kita mengabaikan sesuatu yang manfaatnya sangat besar dalam hidup kita.
Jika sukacita dan gairahmu untuk beribadah itu sudah mulai pudar, saudara jangan tunggu sampai mati. Kalau itu sudah mulai pudar karena tekanan hidup mungkin, karena kekecewaan, atau karena kesibukan, atau karena berbagai macam alasan, atau mungkin karena keletihan setelah seminggu engkau beraktivitas, engkau bekerja, engkau merasa letih, saudara, mari berhenti pada hari Minggu. Itulah saatnya untuk berdoa, meminta kepada Tuhan untuk memulihkan kembali sukacita dan gairah kita untuk mencari Dia, untuk beribadah kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dapat bersekutu, supaya gairah itu dapat kembali, ada sukacita itu kembali Tuhan baharui, dan kita akhirnya dapat sama-sama beribadah, bersekutu bersama dengan saudara seiman, dan kita memuji Allah kita. Amin, saudara. Yang kedua, kita lihat ayat yang ketiga. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Saudara, kerinduan untuk beribadah tidak akan hilang kalau kita selalu sadar bahwa sangat penting bagi kita untuk selalu menjaga hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita. Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan saya dan saudara. Saudara, mari renungkan, seperti apa kita jadi hari ini. Hari ini mungkin kita adalah seorang yang hebat. Kita renungkan, hari ini kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Hari ini kita adalah orang yang sudah dibebaskan. Dan hari ini kita boleh hidup dalam kasih karunia, lepas kasih karunia Tuhan setiap hari. Hari ini kita bisa hidup layak. Bahkan beberapa di antara kita mungkin memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Saudara, saya mau katakan, seperti apa kita jadi hari ini. Saudara lihat diri saudara, saya lihat diri saya. Seperti apa kita jadi hari ini. Itu semua karena Tuhan Allah. Dialah yang menjadikan kita, sehingga kita bisa jadi seperti apa kita hari ini. Saudara, kita adalah manusia yang lemah dan terbatas. Tidak ada satupun yang bisa kita lakukan tanpa Tuhan. Mari dengan kesadaran itu, kita terus memelihara kerinduan untuk beribadah. Dengan beribadah kita akan semakin mengenal Dia dan kuasanya. Ada banyak orang Kristen, mengatakan dirinya orang Kristen, orang percaya, tapi mereka hanya tahu Tuhan itu ada dan apa kata orang. Tetapi dirinya sendiri tidak pernah mengalami Tuhan. Dengan beribadah kita akan mengalami Tuhan, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Ada hubungan yang terjadi, dan dalam hubungan itu kita akan semakin mengenal Dia, semakin mengenal kuasanya dan kedahsyatannya. Sehingga ketika kita mengalami masalah, kita ada dalam kesulitan, kita tidak bingung dan khawatir. Kita tidak mendengarkan usul-usul orang, teman kita tidak curhat sembarang, kemudian kita mendapat usul jalan keluar yang ternyata salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita kenal dengan Tuhan, kita mengalami masalah dan kesulitan, kita tidak bingung dan khawatir, karena kita tahu siapa yang akan menolong kita. Saudara, dalam 2 Samuel 5 ayat 17-19, saya bacakan secara cepat buat kita. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin itu dan menangkap Daud, untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Jadi saudara, waktu orang Filistin datang untuk menangkap Raja Daud, waktu Daud mendengar itu, dia pergi ke kubu pertahanannya. Lalu kita melihat, kalau kita melihat arti dari kubu pertahanan ini, kubu pertahanan itu adalah sebuah tempat, sebuah benteng yang dibangun untuk menjadi tempat pertahanan. Nah, Raja Daud pergi ke sana. Apa yang Raja Daud lakukan di sana? Alkitab tidak memberi keterangan bahwa di sana Raja Daud kemudian menyiapkan prajurit perangnya atau menyusun strategi perangnya. Tetapi yang Daud lakukan terlebih dahulu adalah dia mencari Tuhan. Kenapa? Karena Daud kenal Tuhan dan dia sangat sadar di masa-masa genting itu yang paling dia butuhkan tidak ada yang lain, yang paling dia butuhkan adalah Tuhannya. Dia butuh Tuhan untuk bertanya supaya dia tidak salah melangkah. Ayat 19 katakan, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akankah kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab,
majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Saudara, perhatikan jawaban Tuhan. Tuhan berkata kepada Daud, maju. Tapi bukan hanya maju, tetapi Tuhan memberikan jaminan bahwa aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Saudara, inilah yang membuat Raja Daud selalu berhasil. Karena kedekatannya kepada Tuhan, kesukaannya untuk beribadah kepada Tuhan, membuat dia sangat kenal siapa Tuhannya. Sehingga di masa-masa genting dia tidak ragu untuk mencari Tuhan. Dia tidak memikirkan untuk mencari atau untuk meminta pertolongan atau melakukan hal yang lain. Tapi di masa-masa genting dan terjepit sekalipun, dia tidak ragu untuk mencari Tuhan. Karena dia kenal siapa Tuhan yang dia tahu pasti akan menolong dia. Saudara, jangan meremehkan jam-jam beribadahmu kepada Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, jangan meremehkan jam-jam ibadahmu kepada Tuhan. Peliharalah kerinduan untuk selalu mau dekat dengan Tuhan, supaya pengenalan kita akan Tuhan semakin dalam, membuat kita tidak akan khawatir ketika ada masalah yang menjepit, ketika ada tekanan hidup, bahkan ada kekecewaan dalam hati. Karena kita kenal siapa Allah yang selama ini kita beribadah kepada Dia. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kita lihat ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Saudara, yang ketiga, kerinduan untuk beribadah tidak akan hilang ketika kita melakukannya sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Ketika kita datang ke rumah Tuhan dengan hati bersyukur, maka saya percaya fokus kita tidak lagi pada diri kita, tetapi fokus kita hanya kepada Tuhan. Semua hanya untuk Tuhan. Kita tidak lagi memikirkan apa yang akan saya terima hari ini, tetapi kita akan berkata apa yang akan saya berikan sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Memberikan terbaik dari apa yang bisa saya berikan kepada Tuhan. Saudara, pada zaman perjanjian lama, tabut perjanjian itu merupakan lambang kehadiran Tuhan. Itu disimpan di dalam kemah-kemah. Jadi kemana bangsa Israel berjalan, maka tabut perjanjian itu juga dibawa. Nah, suatu hari Daud berkata kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam di dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Dan kemudian Daud berencana untuk membangun bait Allah sebagai tempat permanen bagi tabut perjanjian tersebut. Tetapi Allah berkata kepada Daud melalui Nabi Nathan, bukan engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk aku diami. Aku akan membangkitkan keturunanmu dan salah seorang dari anakmu sendirilah yang akan mendirikan rumah bagiku. Nah, saudara, ternyata keinginan Daud yang besar untuk membangun rumah Tuhan itu tidak sejalan dengan kemauan Tuhan. Tuhan lebih memilih Salomo anaknya yang akan membangun rumah tersebut, bukan Daud. Saudara, apakah Daud merasa kecewa? Tidak, saudara. Kenapa? Karena hati Daud selalu dipenuhi dengan rasa syukur kepada Tuhan. Hatinya yang selalu beribadah kepada Tuhan, yang selalu mencintai itu, Tuhan itu selalu dipenuhi dengan rasa syukur, sehingga tidak pernah lagi ada kekecewaan yang menguasai hatinya. Sebaliknya yang Daud lakukan adalah dia tetap menyusun semua rencana pembangunan itu, walaupun bukan dia yang membangun. Dia merencanakan hardware-nya, dia mengumpulkan bahan-bahan yang terbaik untuk rumah Tuhan. Dia mengatur segala sesuatu supaya rumah Tuhan dapat berdiri, sekalipun bukan dia yang mendirikannya. Daud tahu bahwa ketika rumah Tuhan itu berdiri, nama Salomo anaknya yang akan dikenal. Daud tidak akan mendapat nama di sana. Kemasyuran dan kemegahan rumah Tuhan itu adalah nama besar Salomo, bukan dirinya. Bait itu akan menjadi bait Salomo, bukan bait Daud, saudara. Tapi respon Daud terhadap Allah patut kita puji dan patut kita contohi. Ia tetap mengucap syukur. Dia tetap melakukan semua yang terbaik yang dapat dia lakukan. Dia menyiapkan orang-orang yang cakap untuk mendukung Salomo anaknya dalam membangun bait suci tersebut. Saudara, jangan meninggalkan ibadah, saudara, hanya karena engkau kecewa. Jangan tinggalkan ibadah hanya karena ada yang tidak dapat engkau terima. Jangan tinggalkan ibadah hanya karena ada yang engkau tidak pahami yang terjadi di sana, atau mungkin karena ada yang menyakiti hatimu. Beribadahlah dengan rasa syukur karena kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Manusia bisa kapan saja mengecewakan kita, karena semua manusia itu terbatas dan tidak ada seorang manusia pun yang sempurna. Kalau kegiatan ibadah kita ditentukan
oleh kondisi di sekeliling kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, manfaat ibadah itu tidak akan pernah kita alami. Tetapi ketika kita memasuki pelataran Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan puji-pujian, maka Allah yang mengetahui kondisi hati kita yang sedang remuk itu akan memulihkan segala sakit dan kecewa yang kita rasakan. Dan dengan kuasanya Dia akan menggantikan dengan sebuah rasa yang sangat melegakan kita, yaitu rasa syukur. Saudara, mari beribadah. Jangan tinggalkan ibadah hanya karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Karena saudara percayalah, ibadah memiliki keuntungan yang sangat besar untuk kita secara pribadi. Roh kita akan dibaharui, kita akan diubahkan menjadi manusia yang baru ketika kita ada di dalam beribadah, ketika kita setia untuk beribadah kepada Tuhan. Yang terakhir saudara, ayat yang kelima. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara, Daud mengakui bahwa Allah yang dia sembah itu sungguh baik karena keselamatan yang telah Dia berikan. Kasih setia dan kebaikan Tuhan Allah itu kekal di dalam kehidupannya. Itu yang Daud katakan. Bahkan kesetiaannya itu tetap turun-temurun kepada anaknya dan kepada semua generasi. Nah, berangkat dari titik inilah pemazmur mengajak kita untuk beribadah bukan lagi sebagai sebuah rutinitas atau paksaan, melainkan beribadahlah dengan penuh sukacita karena engkau cinta kepada Tuhan. Beribadahlah dengan kesadaran bahwa Dialah Tuhan yang telah menjadikan kita. Kita membutuhkan Dia di dalam kehidupan kita. Hubungan kita dengan Tuhan sangat penting, baik untuk kita maupun untuk masa depan anak-anak kita, untuk generasi kita. Dan beribadahlah dengan hati yang penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan, sehingga tidak ada motivasi yang lain di dalam kita beribadah. Kita tidak untuk mencari nama, kita tidak untuk mencari kepentingan diri kita sendiri, tapi kita beribadah dengan penuh rasa syukur. Kita tidak lagi kecewa karena ada sesuatu yang tidak kita inginkan, tapi Tuhan tidak memberikan. Karena apa? Satu yang ada dalam hati kita, rasa syukur untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah yang membuat kita suka untuk selalu mau mencari Tuhan, untuk kita selalu rindu untuk datang bertemu dengan Tuhan, untuk mengkhususkan waktu-waktu kita beribadah kepada Tuhan. Saudara, bukankah saya dan kita semua juga sudah merasakan kasih dan setia Tuhan? Saya percaya tidak ada satupun dari kita yang tidak pernah merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Kita masih ada di tengah-tengah masa pandemi yang begitu panjang ini. Kita masih ada, kita masih sehat, kita masih kuat. Bukankah itu semua karena kasih setia Tuhan? Engkau dapat melihat anak-anakmu hari ini dapat hidup dengan lebih layak. Tuhan memberikanmu berkat di tengah-tengah masa pandemi. Engkau bisa melewati semua. Bukankah itu semua karena kasih setia Tuhan? Lalu saudara, ekspresi apa yang kita pancarkan ketika kita masuk di dalam ibadah, ketika ada ajakan untuk beribadah? Saya percaya jika kita mampu untuk memahami kebaikan Allah dalam hidup kita secara baik, maka ibadah tidak akan lagi menjadi sebuah rutinitas, tapi itu akan menjadi sebuah kerinduan bagi kita. Amin. Saya ulangi saudara, saya percaya jika kita semua mampu memahami kebaikan Tuhan dalam hidup kita secara baik, maka ibadah tidak akan lagi menjadi rutinitas, tapi itu akan menjadi sebuah kerinduan yang terus ada di dalam hati kita, mengalir dan membuat kita sangat bersukacita untuk mau beribadah kepada Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Hamba berdoa Tuhan buat setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, baik kami yang ada di tempat ini maupun setiap umat Tuhan yang saat ini sedang beribadah kepada kami. Tuhan, ini adalah firman-Mu Bapa. Biarlah firman ini Tuhan menguasai hati kami. Kami percaya hamba berhenti sampai di sini, tapi kuasa Tuhan akan terus bekerja di dalam hati kami semua, mengubahkan kami Bapa, memiliki hati yang penuh dengan kerinduan, memiliki hati yang penuh dengan sukacita untuk selalu mau beribadah kepada Tuhan. Karena kami percaya di dalam kami beribadah kepada Tuhan, kami bertemu dengan Tuhan, kami mengalami Tuhan, dan ada kuasa Tuhan yang akan mengubahkan kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saya percaya kita
semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, amin. Jangan pernah lewatkan ibadah, saudara, karena ada berkat yang besar yang Tuhan siapkan bagi kita. Beribadahlah karena rasa cinta kepada Tuhan. Beribadahlah karena engkau sadar bahwa engkau ada itu hanya karena Tuhan. Dan beribadahlah dengan ucapan syukur. Saudara, ada beberapa pengumuman untuk kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan mengadakan ibadah secara offline pada bulan Agustus nanti. Bagi Bapak Ibu yang rindu membantu untuk penyewaan gedung, dapat menghubungi penginjil Ciko atau penginjil Oya, dan saudara bisa menabur untuk penyewaan gedung. Dan untuk kita ketahui juga sepanjang bulan Juni ini kita ada doa sepakat yang diadakan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Itu diadakan jam 7 malam, tapi hari Sabtu ibadah doa sepakat diadakan jam 6 pagi. Saya berharap Bapak Ibu, saudara-saudara bisa mengikutinya, karena kita percaya bahwa ada kuasa yang besar waktu kita bersepakat berdoa bersama-sama. Dan terima kasih untuk semua yang sudah melayani hari ini. Kalian begitu luar biasa, kalian begitu dahsyat, dan selamat datang buat hambanya penginjil Billy, jauh-jauh dari Papua datang ke tempat ini dan bisa melayani bersama kita di Gereja Yusi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara, bagi Bapak Ibu yang ingin menabur, bisa menabur di rekening yang sudah tercatat di WA kita. Saya berharap kita semua memberi yang terbaik untuk Tuhan. Waktu saudara menabur, percayalah, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia akan memberkati kita 30, 60, 90, bahkan 100 kali lipat di dalam kehidupan kita. Jangan takut untuk memberi. Mari saat ini kita akan berdoa bersama-sama untuk persembahan yang akan saudara beri. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Yesus, hamba berdoa bagi setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, di rumah mereka masing-masing. Tuhan jamah dan memberkati mereka. Hamba berdoa Tuhan, mereka akan menabur di dalam pekerjaan-Mu. Tuhan, Engkau berkati mereka berlipat kali ganda. Apa yang selama ini mereka impikan dan belum terjawab, Tuhan, kami berdoa hari ini Tuhan jawab. Tuhan, lakukan perkara yang ajaib di dalam hidup mereka, dan biarlah hati mereka tetap melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sungguh mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang kita semua untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita naikkan pujian, Yesus pegang erat tanganku. Hanya Yesus yang sanggup menolong hidup kita. Biasa di dalam hidup kami, hati kami bersuka cita Tuhan. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak
Tuhan Engkau untuk berjalan bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa bagi setiap umat-Mu, kiranya berkat daripada Allah Bapa, pencipta alam semesta, cinta kasih di dalam anaknya Yesus Kristus, dan urapan Allah Roh Kudus akan melindungi, akan memberkati kehidupan kita kemanapun kita melangkah. Apapun yang kita lakukan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa kalau ada di antara umat-Mu yang sakit hari ini Tuhan, mari Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan dengan sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya, di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, haleluya, amin.